Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para siswa baru. Kali ini akan disampaikan salah satu materi dari pengenalan lingkungan sekolah yang baru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang berjudul Sekolah Ramah Anak. Disampaikan pada masa pengenalan lingkungan sekolah, sumber materi Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi hak anak ini betul-betul sangat diperhatikan dalam undang-undang sehingga setiap orang tua, setiap guru, setiap pemangku kepentingan harus betul-betul mengacu kepada undang-undang ini sehingga tidak ada lagi yang namanya kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Hal ini dipertegas dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Ini anak-anak kita harus betul-betul aman dan merasa nyaman berada di sekolah. Sehingga mereka betul-betul merasa bahwa sekolah adalah rumah kedua dan bisa belajar dengan tenang, dengan nyaman, mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada dirinya tanpa ada rasa takut. Pasal 70 ayat 2 menyebutkan, setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak yang penyandang cacat. Nah, ini semua harus menjadi acuan buat kita bahwa bagaimanapun kondisi fisik anak, mereka adalah anak didik kita yang harus diperlakukan sama, sehingga ketika ada anak didik yang mengalami menyandang cacat dan sebagainya, tidak merasa rendah diri tetapi sama seperti siswa yang lainnya, mereka punya hak untuk berekspresi, untuk menyampaikan pendapat dan lain-lain, dan tumbuh menjadi siswa-siswa yang betul-betul siap untuk memasuki masa depan yang ditanamkan pada saat mereka sekolah. Agar dapat mewujudkan suatu kondisi sekolah atau lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, sehat, ramah, dan menyenangkan bagi anak, atau disebut dengan sekolah ramah anak, atau dengan kata lain, anak-anak yang ada di sekolah dapat terpenuhi haknya. Nah, tidak ada lagi siswa yang kehilangan haknya di sekolah. Mereka semua mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan anak sama sekali tidak merasa ada haknya yang dikurangi. Hal ini penting mengingat 8 jam dalam sehari atau 1/3 waktu anak berada di sekolah. Sehingga menjaga, melindungi anak selama waktu itu harus menjadi hal yang prioritas dan dilakukan bersama-sama oleh semua unsur yang ada di sekolah. Mereka itu 8 jam berada di sekolah. Nah, oleh karenanya betul-betul harus mereka bisa nyaman di sekolah. Tidak bentar-bentar ada anak yang kabur dan sebagainya, kenapa minggat dan sebagainya, bolos dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka tidak nyaman di sekolah. Nah, ini semua harus disadari, mulai dari kepala sekolah, guru BK, penjaga sekolah, dan yang lainnya. Bahkan sangat perlu adanya kerjasama yang baik dan terarah antara sekolah dengan orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, maupun alumni untuk mendukungnya. Nah, sehingga betul sudah kita terapkan bersama bahwa setiap tahun ajaran baru diadakan pertemuan dengan orang tua. Nah, ini tujuannya untuk menyamakan persepsi
antara yang dilakukan oleh sekolah, kemudian juga yang harus dilakukan oleh orang tua. Kemudian para guru juga sama melakukan program-programnya itu dikerjakan secara bersama, kemudian mereka melakukan kegiatan itu dengan melibatkan seluruh kepentingan, seluruh pemangku kepentingan. Nah, sehingga tidak ada hak-hak anak yang dirugikan. Kalau kita lihat dari definisi pendidikan, ya pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya, yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam diri kekuatan spiritual, keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Upaya pencapaian proses belajar ini tentu harus dilakukan oleh semua pihak. Nah, sehingga betul, tidak hanya pendidikan, pengajaran, dan juga akhlakul karimah harus diterapkan. Nah, kita tidak mau mencetak anak-anak kita yang pintar, yang hebat, yang terampil, akan tetapi tidak mempunyai moralitas yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan kita merujuk kepada tujuan ini, semua kepentingan, semua stakeholder bisa melaksanakannya dengan baik, dan tujuan pendidikan akan bisa terlaksana. Salah satu tujuan disusunnya kebijakan sekolah ramah anak adalah untuk dapat memenuhi, menjamin, dan melindungi hak anak, serta memastikan bahwa satuan pendidikan maupun pengembangan minat, bakat, dan kemampuan anak, serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati, dan bekerja sama untuk kemajuan dan semangat perdamaian. Nah, hal ini harus dimulai dari sekolah, karena pembiasaan nanti akan menjadi watak akan menjadi perilaku, kemudian juga akan menjadi sesuatu yang terus-menerus bisa dilakukan dan melekat pada dirinya. Apabila pada saat sekolah misalnya mengalami kekerasan, kemudian mengalami tekanan, maka tidak akan tumbuh dan berkembang dengan baik potensi anak tersebut. Oleh karenanya, ini harus sama-sama kita pahami bersama. Berikutnya, satuan pendidikan diharapkan tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, namun juga melahirkan generasi yang cerdas secara emosional dan spiritual, sehingga tidak ada lagi orang yang pintar tapi kurang sopan misalnya, atau orang pintar tetapi tidak mempunyai hati nurani yang baik, sehingga kepintarannya bisa dipakai untuk membuat orang menjadi sengsara. Ini tidak kita inginkan. Oleh karenanya, betul-betul harus kita mulai dari sekolah ini. Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang RPPNJP 2005-2025 menyatakan bahwa visi 2020 sampai 2025 adalah menghasilkan insan Indonesia cerdas dan kompetitif, ya, insan kamil. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas, komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetik. Sehingga semua unsur pendidikan itu betul-betul bisa dilaksanakan. Namun proses pendidikan yang masih menjadikan anak sebagai objek dari guru dan pihak yang selalu merasa benar mudah menimbulkan kejadian bullying di sekolah. Bersekolah tidak selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi anak. Hal ini harus betul-betul kita jaga. Tidak boleh ada lagi anak yang tidak ingin sekolah karena mendengar bahwa di sekolah itu ada bullying, ada kekerasan, kemudian juga tidak begitu toleran dan seterusnya. Kita harus mendorong, menggiring, ya, menjadikan iklim sekolah itu betul-betul mendukung anak ingin belajar terus, karena 8 jam sehari itu bukanlah hal yang mudah bagi anak. Tapi apabila kita sebagai orang-orang dewasa bisa mengayomi mereka, kemudian juga memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan merasa 8 jam itu mungkin seperti beberapa jam saja. Inilah yang harus kita lakukan. Keinginan untuk menjadikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, bersih, sehat, ramah, dan menyenangkan sebagai bentuk perwujudan dari sekolah ramah anak sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh berbagai pihak, ya. Tentunya
setiap penyelenggara sekolah itu betul-betul ingin menjadikan sekolah itu menjadi tempat yang ramah buat mereka. Tempat untuk menyalurkan hobi, tempat untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya, serta tempat untuk berekspresi bagi anak-anak. Hasil yang diharapkan dari terlaksananya sekolah ramah anak, yang pertama terwujudnya sekolah yang aman dan menyenangkan bagi peserta didik karena bebas dari kekerasan antar peserta didik maupun kekerasan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keduanya, terbentuknya perilaku pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestatif anak. 3. Meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran dalam pengambilan keputusan di sekolah. Jadi ini perlu sama-sama kita ingatkan kembali bahwa untuk memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan anak, kita juga tidak boleh melupakan pandangan dari anak. Ya, kita bisa mendengar bagaimana mereka menanggapi atau mereka menyikapi dari apa yang kita putuskan. Oleh karenanya kita harus selalu melibatkan juga anak dalam setiap pengambilan keputusan. Konsep sekolah ramah anak adalah program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perilaku salah lainnya selama anak-anak berada di satuan pendidikan serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran dan pengawasan. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak-anak serta memastikan sekolah memenuhi hak dan melindunginya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak setelah rumah sendiri di rumah. Nah, ini betul-betul satu konsep yang begitu mulia. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan hal ini ya. Anak-anakku sekalian juga bisa betah di sekolah. Definisi sekolah ramah anak adalah sebagai berikut. Satuan pendidikan formal, non-formal, dan informal yang aman, bersih, dan sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup. Mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak, dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan kebijakan pembelajaran. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip. 1. Non-diskriminasi. Semua anak harus diperlakukan sama. Baik itu perbedaan gender, perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, bahkan perbedaan fisik. Mereka harus diperlakukan sama. Artinya tidak ada yang dinomorsatukan, tidak ada yang dianak emaskan. Semua diberikan perhatian yang sama. Yang kedua, kepentingan terbaik bagi anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan. Jadi kepentingan anaklah yang harus diutamakan. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada prinsip-prinsip 1. Hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap anak. Yang kedua, penghormatan terhadap pandangan anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi anak di lingkungan sekolah. Jadi kita tidak mengatakan kalau seseorang siswa berpendapat, nah harus dihargai. Jangan siswa berpendapat langsung kita vonis pendapatnya jelek, pendapatnya tidak berguna, pendapatnya norak, dan seterusnya. Hal ini akan menjadikan anak-anak menjadi takut untuk menyampaikan pendapatnya. Pengelolaan yang baik itu menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan, informasi, dan supremasi hukum. Inilah yang harus tetap dipegang teguh dalam rangka mempersiapkan anak-anak didik kita. Tahapan persiapan dan perencanaan sekolah ramah anak, sosialisasi tentang pemenuhan dan perlindungan anak. Hakikatnya sekolah ramah anak adalah memastikan bahwa di dalam lingkungan sekolah anak mendapatkan haknya. Oleh karena itu, sosialisasi tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak harus dilakukan baik sekolah
bekerja sama dengan instansi-instansi terkait, sehingga tidak hanya sekolah yang mempunyai konsep tentang sekolah ramah anak, tetapi juga semua institusi, semua stakeholder yang berhubungan dengan sekolah, mereka memahaminya. Menyusun kebijakan sekolah ramah anak masing-masing satuan pendidikan, komitmen tentang pemenuhan dan perlindungan anak di satuan pendidikan melalui sekolah ramah anak perlu diperkuat dengan menyusun kebijakan tentang pelaksanaan sekolah ramah anak di masing-masing satuan pendidikan. Konsultasi anak. Sesuai dengan salah satu prinsip dalam konvensi anak yakni menghargai pandangan anak, maka perlu dilakukan konsultasi dengan anak untuk memberikan ruang kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam persiapan dan perencanaan sekolah ramah anak. Jadi pada saat kita menyusun strategi kemudian rencana tentang sekolah ramah anak, anak harus dilibatkan di sana sehingga mereka akan tahu adakah hak-hak mereka yang masih belum terpenuhi. Pembentukan tim sekolah ramah anak. Susunan keanggotaan tim pelaksanaan sekolah ramah anak ada 2 tim yang harus dibentuk untuk mengawal pelaksanaannya. Tahapan pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan sekolah dan pendampingan serta fasilitator, baik yang berasal dari gugus tugas maupun dari Badan PP dan PA yang lainnya. Tahapan pemantauan dan evaluasi pelaporan. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi saling berkaitan erat dengan gugus tugas KLA. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan program terkait lainnya agar lebih efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur. Itulah materi yang disampaikan dalam rangka sekolah ramah anak. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada hari ini bisa menjadikan pencerahan baik itu untuk para guru maupun untuk para siswa yang baru, sehingga mereka akan tahu tentang hak-hak di sekolah dan juga guru tahu bagaimana kewajiban untuk melindungi dan mengayomi anak. Terima kasih. Materinya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang sekolah ramah anak. Sekali lagi, terima kasih untuk anak-anak. Selamat bertugas menjalankan tugasnya menjadi siswa di sekolah belajar, dan insya Allah tujuan dari pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan hak-hak kalian bisa terpenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.